Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku semua. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah inovatif dan inspiratif. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat, sukacita, dan dalam lindungan Tuhan yang Sebelum kita mengikuti ibadah sore hari ini atau ibadah inovatif dan inspiratif, marilah kita menerima berita gereja. Berita gereja 1. Ibadah Pentakosta dan Perjamuan Kudus. Akan dilayankan ibadah Pentakosta secara online atau di rumah masing-masing dan sakramen Perjamuan Kudus besok pada hari Minggu 31 Mei 2020. Adapun Perjamuan Kudus tersebut dilayankan untuk semua warga jemaat termasuk anak-anak. 2. Peneguhan dan pemberkatan nikah. Akan dilayankan peneguhan dan pemberkatan nikah untuk 1. Bapak Suroto STH Blok 1 Banaran dengan Ibu Nani Suwarni warga GKJ Ketandan besok pada hari Kamis 4 Juni 2020 jam 9 WIB di Gereja Ngolodono. 2. Saudara Marta Dwi Moyanita Sari Blok 2 Munggung dengan Saudara Filipus Cahyo Kristianto warga Gereja Katolik Sleman besok pada hari Kamis 4 Juni 2020 jam 13 WIB di Gereja Ngolodono. 3. Bantuan peduli kasih. Berkaitan dengan adanya wabah corona, banyak warga yang mengalami kesulitan akibat dari dampak wabah tersebut, maka Majelis Diaken mohon kepada warga yang dipandang mampu supaya turut berpartisipasi membantu warga yang kesulitan tersebut. Adapun bantuan tersebut dapat dikumpulkan di rumah Majelis Diaken bloknya masing-masing. Kelompok Karangdawa, Bapak Anggoro, Ibu Luginemi, Bapak Siswanto, dan Bapak Suharjo Bawono. Kelompok Ngolodono, Ibu Esther Suwarti, Ibu Kristanti, Bapak Siswanto, dan Ibu Siswanti. Kelompok Karangtalun, Ibu Harmini, Bapak Sriwiono, Bapak Lukas Nugroho, dan Bapak Dandun PW. Kelompok Tambak, Ibu Sri Wahyuni dan Ibu Sri Sumarni. 4. Berita kelahiran. Telah dikaruniai seorang putra yaitu keluarga Bapak Tri Atmojo Yulianto dan Ibu Herliana, warga Blok Grujukan, putra yang ketiga pada hari Selasa 28 April 2020 dengan diberi nama Felicia Evelyn Vanera atau Vanera. 5. Mohon dukungan doa karena sakit dan pemulihan kesehatan yaitu Bapak Harto Mujiono dari Blok 2. Kemudian yang keenam, Gereja Karangdawa atau GKJ Karangdawa mempunyai rekening BRI atas nama GKJ Karangdawa nomor rekening 381-201-491-0534 untuk Bapak Ibu yang akan membantu GKJ Karangdawa agar dikirimkan melalui rekening tersebut. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara berita gereja pada ibadah sore hari ini. Selamat beribadah. Terima kasih. Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan Saudara. Puji Tuhan kita dipertemukan kembali dalam ibadah pada minggu hari ini. Bapak Ibu dan Saudara, Pentakosta atau turunnya Roh Kudus kita rayakan melalui perayaan Pentakosta.
Kita mengerti bahwa Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umat-Nya. Dengan merayakan Pentakosta, kita mengingat bahwa karena penyertaan Roh Kudus, kita kuat menjalani kehidupan kita. Dan karena Roh Kudus, pulalah kita memiliki pengharapan baik di dalam bumi maupun di surga. Saya persilakan Bapak, Ibu, Saudara-saudara untuk hening sejenak masing-masing untuk menyiapkan ibadah pada sore hari ini. Karena Roh Kudus yang tercurah atas kehidupan kita umat-Nya untuk akan melaksanakan ibadah ini dengan sukacita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan-Nya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umat-Nya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan-Nya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umat-Nya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umat-Nya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Bagi saudara juga. Kita sudah menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Aliran hidup itu berupa kehidupan bagi setiap orang yang membukakan hatinya untuk menerima karya Tuhan. Terbukanya hati kita adalah wujud respon terhadap sabda Tuhan Yesus yang menyajikan Roh Kudus. Mari kita mengalami karyanya, mengalami pemulihan setiap hari dan semakin dewasa di dalam Kristus. Karena bukti kasih Tuhan Yesus, Dia sudah mengaruniakan roh-Nya kepada kita semua, dan mari kita meresponi itu semua. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya persilakan Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mengheningkan diri sejenak untuk mohon pengampunan dosa dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setia-Mu, untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau masih memberi nafas kehidupan bagi kami. Bapa, sekarang kami berdoa untuk diri kami, untuk sesama kami yang sering melakukan dosa ya Bapa, baik itu yang tidak sengaja maupun disengaja. Kiranya Engkau yang berkati, kiranya Engkau yang ampuni dosa kami ya Bapa, Engkau yang hapuskan segala dosa kami ya Bapa. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Pengampun ya Bapa. Dan ajarilah kami untuk tidak lagi melakukan dosa yang kami perbuat ya Bapa, dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Berita anugerah terambil dari Roma 8 ayat 14. Marilah kita hidup dengan mengingat firman-Nya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita siapkan hati kita untuk menerima sabda Tuhan, agar kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, Marilah Yesus bersama-sama mengalirlah kami di siap menerima firman-Mu, Yesus. tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerima sabda Allah. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan Allah kami bersyukur dan berterima kasih di ibadah ini ya Tuhan. Kami umat-Mu, kami menyiapkan hati, jiwa dan pikiran kami untuk menyambut sabda Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, bersabdalah. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah ini akan saya bacakan dari Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 39 dan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39. Dan
pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan,
hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah sabda Allah. Yang berbahagia ialah kita semua yang telah mendengarkan firman dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa pemerintah kita dalam mensikapi pandemi COVID-19 mulai memunculkan istilah yang sering kita dengar sekarang ini, yaitu adalah new normal. Jadi new normal bukan wis normal tapi new normal. Nah, dari kata-katanya memang juga tidak mudah dicerna, dipahami. Tapi saya mencoba memahami bahwa istilah ini, new normal ini bukan karena penyerahan atau bukan karena ketidakberdayaan yang membuat akhirnya kemudian pemerintah kita seperti seakan-akan terserah. Seperti beberapa hari dan bahkan sampai saat ini juga ada sindiran-sindiran melalui televisi dan media sosial yang berjudul Indonesia terserah. Jadi sindiran-sindiran yang ditujukan kepada kita, mereka para pekerja, medis, relawan, mereka yang mengalami langsung bagaimana pasien yang terpapar virus corona dan yang meninggal. Mungkin baru selesai dikuburkan ini kemudian belum berselang lama datang lagi jenazah yang harus dikuburkan. Melalui sindiran ini sebenarnya kita diajak Indonesia terserah. Yang harapannya sebenarnya kita sebagai masyarakat ikut berpartisipasi, melakukan pencegahan dengan menjalani hidup sebagaimana yang telah ditetapkan bersama oleh pemerintah. Jadi pemahaman saya, new normal ini bukan berarti kemudian pemerintah seakan-akan sudah kehilangan segala-galanya dan kemudian seperti kesannya membebaskan kita. Karena kita tahu kondisi ini memang belum normal. Normal seperti yang kita bayangkan, gambarkan seperti dulu. Meskipun memang kemudian sekarang beberapa tempat dibuka. Bekerja sudah mulai diizinkan. Lalu kemudian juga sekolah sudah mulai diatur teknis pelaksanaannya. Ibadah juga sedang mulai diatur teknis pelaksanaannya, tapi bukan berarti semua itu karena kondisi sudah normal. Tapi karena situasi yang sudah 3 bulan ini, dan kita tahu jumlah yang terpapar melalui media televisi itu juga tetap masih ada tiap harinya. Nah, pemerintah mengajak kita untuk mensikapinya dengan cara yang baru, dengan pola pikir yang baru. Jadi itu yang saya tangkap dari istilah new normal. Menjalani ini dengan serius, dengan cara pola pandang kita yang baru. Seperti yang pernah saya sampaikan, dulu kita tidak terbiasa pakai masker, ya sekarang pakai masker. Ini salah satunya. Ya kan, ini salah satunya bagaimana kita mendisiplinkan diri untuk tidak terlalu ada di luar rumah dengan jumlah kumpulan yang banyak. Ya, ini juga hal-hal yang mulai kita sikapi dengan serius. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita menjalani hidup, tekanan-tekanan kehidupan, benturan-benturan kehidupan itu memang bisa membuat kita keletihan, kelelahan, yang akhirnya kemudian kita kehabisan energi.
Ketika orang sudah kehabisan energi, maka orang tidak akan bisa kreatif dan orang tidak akan bisa memiliki daya hidup untuk melakukan hal-hal baik dalam kehidupannya. Virus ini menurut saya juga sudah mulai melelahkan kita semua, pemerintah dan juga masyarakat. Nah, dalam kondisi yang kita merasakan kelelahan ini bukan berarti kemudian kita terus sembrono atau tadi terserah. Kita tahu kata terserah itu kan berarti kita menyerahkan kepada orang lain. Kita tidak punya sebuah pilihan karena kita sudah tidak berdaya, merasa sudah tidak mampu lagi. Nah, dalam perayaan Pentakosta kita diajak untuk menghayati sabda baik di Kisah Para Rasul maupun di Injil Yohanes. Kisah Para Rasul pasal 2, kalau kita mencoba untuk menyimak perjalanan para murid, di Pentakosta ini, di perayaan Pentakosta ini sebenarnya para murid sedang berada dalam kebingungan. Setelah mereka melihat, menyaksikan sendiri Tuhan Yesus dianiaya dalam Paskah, kemudian Tuhan Yesus bangkit, lalu kemudian menyertai mereka 40 hari. Selama 40 hari muncul lagi rasa kebanggaan, daya juang hidup, tapi kemudian Tuhan Yesus naik ke surga meninggalkan mereka yang kita peringati Kamis yang lalu, kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kondisi posisi pada saat itu saya membayangkan para murid berada dalam sebuah kebingungan dan juga kemudian takut dan tidak mengerti bagaimana harus menyikapi lagi keadaan, tekanan di bawah pemerintahan Romawi ataupun juga di bawah tekanan-tekanan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka berada dalam sebuah kebingungan. Ini yang bisa kita lihat. Maka kemudian ketika mereka disentuh oleh kuasa Roh Kudus, mereka menerima kuasa Roh Kudus, jadi Pentakosta itu membuat mereka untuk berani keluar dari kebingungan. Jadi Pentakosta akhirnya memampukan mereka, Roh Kudus memampukan mereka, dan mereka mampu berkarya kembali. Dan bisa kita lihat karya-karya yang diperlihatkan oleh mereka adalah sebuah karya-karya sederhana. Dalam bahasa saya sederhana, karena apa yang dikatakan oleh mereka itu sama. Mereka menceritakan tentang kebaikan Allah, tetapi dimengerti oleh orang dengan cara yang berbeda dan dengan caranya dan dengan situasinya dan dengan kemampuannya. Ini yang menarik. Orang Parsia dia juga bisa menangkap kasih Allah itu dengan caranya. Orang Elam, orang Makedonia, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, mereka semua yang berbeda dalam bahasa, berbeda dalam tradisi, mereka dimampukan untuk menerima, mengerti kasih Allah yang disampaikan oleh para murid. Ini Pentakosta yang seringkali kemudian kita hanya menitik beratkan kepada lidah api, suatu keadaan yang supranatural. Tapi kalau saya melihat di sini juga sebuah hal yang real, sederhana, bahwa Pentakosta Roh Kudus menyapa manusia dengan cara-cara yang sederhana, yang bisa dimengerti, yang bisa dihayati oleh akal manusia, dan tentu melibatkan seluruh kehidupan kita. Jadi Pentakosta saya pahami sebagaimana Tuhan Yesus bersabda di Injil Yohanes, memberikan aliran hidup yang menyegarkan, yang menumbuhkan, membangkitkan kembali daya hidup kita. Jadi kalau kita sekarang masuk new normal, ini bukan karena kita terserah, gak bisa apa-apa. Tapi karena kita punya cara pandang yang baru, karena kita menerima aliran Roh Kudus yang menyegarkan kita, yang membuat kita mampu menghadapi kelelahan kita, dibebaskan dari kebingungan kita. Sehingga akhirnya dengan cara pandang yang baru kita mensikapi pandemi COVID-19 ini. Dengan cara yang baru
kita menghidupi kehidupan kita yang kita jalani setiap hari dalam kita berelasi, dalam kita berstudi, dalam kita beribadah, dalam kita mendidik, merawat anak-anak kita dengan cara pola yang baru. Inilah Pentakosta. Inilah Roh Kudus yang membawa kita memiliki kekuatan, daya hidup, daya juang, dan juga pengharapan akan sesuatu hal yang baik. Sebagaimana para murid yang dapat mengatasi kebingungannya, keluar dari kebingungannya, lalu kemudian muncul dan berada dalam pengharapan yang baru, kesediaan, mewartakan cinta kasih Tuhan dengan cara-cara yang sederhana. Begitulah dengan kita. Kita sudah menerima aliran hidup dari Roh yang melegakan, menyegarkan, dan oleh karena itu, mari kita jalani hidup ini dengan cara pandang dan pola hidup yang baru bersama-sama dengan masyarakat di Indonesia dan juga di bangsa-bangsa. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat hening bagi kita. Saat hening cukup. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan umat di segala abad dan tempat, marilah kita perbarui iman percaya kita dengan mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita satukan hati jiwa kita di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur di ibadah ini kami diingatkan, disadarkan bahwa kami telah menerima aliran air hidup yang menghidupi kami, yang memberikan kelegaan, yang memunculkan pengharapan di dalam hidup kami, dan juga menghidupkan terus-menerus pengharapan dalam hidup kami ini. Kami sadar diri pada saat ini kami semua berada dalam situasi yang tidak mudah. Kami diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Sudah berjalan 3 bulan lebih ini ya Tuhan. Kami bersama-sama mengalami banyak perubahan, baik dari pekerjaan, baik dari studi, maupun juga dalam beribadah, dan bahkan dalam berelasi. Di situasi yang seperti ini ya Tuhan, pemerintah mengajak kami untuk menjalani hidup bukan dengan ketidakmautauan atau dengan sikap yang terserah tanpa daya. Kami diajak untuk kami mensikapi situasi ini dengan cara hidup yang baru, dengan pola-pola hidup yang baru yang kami terapkan, baik di dunia kerja, di dunia pendidikan, dan bahkan juga di peribadatan. Di dalam kami
melakukan pemeliharaan kehidupan bagi diri kami sendiri. Ya Tuhan, mampukan kami mensikapi ini dengan cara-cara yang baru, dan kami jadikan semua itu kenormalan dalam hidup kami untuk kami berada dalam kebaikan bersama, untuk kami bersama-sama sebagai masyarakat di Indonesia ini bahu-membahu, tolong-menolong, bantu-membantu, mensikapi keadaan yang tidak mudah ini. Tuhan berkati pemerintah negeri kami, Bapak Presiden, dan seluruh jajaran kabinet pemerintahan yang ada, dan bahkan sampai di tingkat RT. Kami mohonkan berkat Tuhan. Tuhan berkati setiap rumah tangga, setiap keluarga, para orang tua, para bapak, para ibu, para simbah, para pensiunan, anak-anak Tuhan. Tuhan berkati para remaja, para pemuda. Ya Tuhan, kami memohon berkat Tuhan. Anak-anak Tuhan yang pada saat ini studi juga mengalami cara-cara baru dalam berstudi, juga kami mohonkan berkat Tuhan yang telah menyelesaikan studi dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Juga kami mohonkan berkat kemurahan dari Tuhan menyertai mereka dan memampukan mereka semua. Begitu pula para remaja pemuda di saat mereka mulai berelasi, mencari jodoh, juga kami mohonkan berkat kemurahan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, saudara-saudara kami, jemaat kepunyaan Tuhan di tempat ini, di situasi, di kehidupan yang tengah mereka hadapi, kondisi tubuh kami yang berbeda-beda, baik karena usia, juga karena pekerjaan-pekerjaan, beban-beban kehidupan. Kami memohon berkat kemurahan Tuhan, memberikan pemulihan, kesehatan, kesegaran pada kami semua, satu persatu. Tuhan berkati, Tuhan segarkan, Tuhan pulihkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, Allah yang hidup, Allah yang senantiasa beserta di kehidupan kami. Tuhan ampuni dosa dan salah kami, jadilah kehendak Tuhan di kehidupan kami. Inilah doa kami. Ya Tuhan, bersama-sama kami naikkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan sambil mengingat firman-Nya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mazmur 107 ayat 21 sampai dengan 22. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian bawa persembahan. Dengan rela hatimu
persilakan Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan kita akan bawa di hadapan Tuhan persembahan kita. Kembali kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Murah. Terima kasih Tuhan telah berkati kami di dalam kami mengikuti ibadah pada kesempatan sore hari ini. Dan terima kasih juga Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu, Engkau telah menguatkan hati kami. Terkhusus kami juga Tuhan izinkan untuk mengumpulkan persembahan walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Bapa, kiranya Engkau berkenan menyucikan dan menguduskan persembahan kami. Biarlah semuanya ini berguna untuk hormat kemuliaan-Mu dan berguna untuk memperluas Injil kerajaan-Mu. Terkhusus di GKJ Karangdowo ini. Bapa, terlebih lagi Tuhan, kami memberikan hidup kami persembahkan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, banyak dosa kesalahan kami kiranya Tuhan berkenan mengampuni. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya untuk selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Hanya di dalam satu nama, Kristus Tuhan Sang Penebus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sudah menerima berkat firman Tuhan. Marilah kita meresponi dan mengaplikasikan firman Tuhan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, dan biarlah roh Tuhan yang tetap bekerja dalam hidup kita, karena Tuhan adalah pencipta semesta dan Tuhan adalah yang memberi terang kepada kita.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Pentakosta mengajak dan memampukan kita terlebih lagi dalam mensikapi pandemi ini, bukan dengan sikap yang terserah, sak karepe, tapi kita mencoba menghadapi ini dengan pola-pola dan cara-cara yang baru, dan marilah kita meyakini mengingat sabda Allah, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah meneguhkan jalanmu dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan aliran airnya yang berlimpah. Amin.